Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita prihatin beberapa waktu terakhir ini tanah air kita bertubi-tubi tertimpa musibah. Dari Cianjur yang belum tuntas diurus, belum sembuh luka-luka, belum tertata kembali, disusul Semeru kembali mengamuk. Teman-teman sekalian, ini nanti akan kita tampilkan bagaimana 4 Desember Semeru seperti apa, kemudian bergulir hingga hari ini. Bahkan nanti akan kita kasih hiburan, pengamen yang juga mengekspresikan lagu tentang bencana Semeru. Teman-teman sekalian, Semeru belum lagi berhenti Bali. Ya, ada gempa sedemikian mengkhawatirkan. Belum lagi berita-berita bahwa Pulau Jawa merupakan pusat gempa, ya, kemudian potensi terjadi tsunami dan lain sebagainya. Ibarat kita di tengah lapangan, kemudian tiba-tiba terjadi hujan deras. Hal yang bisa kita lakukan bukan terutama bagaimana supaya hujan ini berhenti, maka yang harus kita pola adalah kembali pada diri kita. Bagaimana kita harus mengeluarkan mantel kita pakai kalau kita lagi dalam perjalanan, misalnya sepeda motor, atau kita memilih menghentikan perjalanan, kita minggir berteduh. Artinya apa? Terhadap hujan kita tidak bisa banyak berbuat. Kita tidak bisa berteriak-teriak, "Oh hujan berhenti, hujan kamu jangan turun." Nggak bisa. Teman-teman sekalian, kita kembalikan pada Allah SWT bahwa hujan memang kehendak Allah. Maka ketika kita menginginkan turun hujan, hal pertama yang kita sebut adalah asma Allah. Ketika turun hujan, yang kita lakukan adalah kita langsung mengingat kepada yang bikin hujan dan kita memohon kebaikan dari anugerahnya berupa hujan itu. Allahumma shoyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat bagi kami. Hujan ini bisa kita jadikan miniatur dari segala bentuk kejadian atau musibah. Cianjur, Semeru, kemudian Bali, kemudian di mana-mana yang lalu-lalu di Palu atau bahkan yang dulu di Aceh, tsunami yang sedemikian, dan akan bergulir bencana demi bencana alam yang memang dari hitung-hitungan geologi maupun BMKG akan terus melanda Nusantara kita ini. Terhadap itu semua, kita seyogyanya kembali kepada Allah SWT yang menggerakkan seluruh semesta sebagai Rabbul Alamin, Rabb yang memelihara, yang mengotak-atik, yang menggerakkan, yang mengendalikan gerak seluruh semesta adalah Allah SWT. Dan secara umum Allah sudah menyatakan bahwa wala nabluwannakum hatta na'lamunal mujahidina minkum wassabirin. Sungguh aku akan uji kalian semua. Bukan berarti Allah kalau tidak menguji tidak melihat, tetapi ujian ini justru menjadi kesempatan buat kita untuk membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala seberapa kita sebagai hamba yang bersungguh-sungguh dan bersabar. Maka terhadap musibah yang datang berbentuk apapun, apakah itu bencana alam atau bencana psikologis dan lain sebagainya dalam diri kita, pergolakan jiwa dan lain sebagainya, yang harus kita hindari yang pertama adalah tasyahud atau menggerutu atau mencela takdir. Inilah larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menerima musibah, kalau kita tidak mampu bersyukur dengan satu anggapan bahwa semua musibah ini demi untuk kebaikan kita, sangat sulit, dan itu makom tertinggi bersyukur ketika mendapat musibah. Kalau kita tidak mampu bersyukur, mudah-mudahan kita mampu ridho atas musibah yang Allah berikan kepada kita semua. Apabila kita tidak mampu ridho, setidaknya kita bersabar. Setidaknya kita bersabar dengan satu kesadaran, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang bersabar adalah apabila mendapatkan ketidaknyamanan, apabila mendapatkan ketidakenakan, yang sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan,
maka dia kembali pada kesadaran bahwa sesungguhnya segalanya adalah dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makom terendah dari kebaikan ketika kita menerima musibah. Makom di atas sabar adalah ridho, dan makom di atas ridho adalah bersyukur. Yang dilarang adalah mencela takdir, menggerutu. Tasahud inilah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tasahud mendapati musibah, maka di situ kita tidak lulus. Ketika Allah menyatakan hatta na'lamunal mujahidina minkum wasyabirin, hingga aku mendapati di antara hamba-hambaku mana yang bersabar, mana yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya itu adalah peluang bagi kita untuk memantaskan diri di hadapan Allah bahwa sungguhnya kita adalah hamba yang bersungguh-sungguh dan bersabar di dalam menghadapi musibah, dalam menerima musibah ini. Cianjur, Semeru, Bali akan berlaku pada setiap pribadi kita, setiap diri kita dengan bentuk yang berbeda-beda. Bahwa setiap manusia diuji, iya. Setiap manusia diberi beban, iya. Adapun contoh kasus atau realitas yang terjadi itu akan Allah sesuaikan dengan kemampuan, dengan kondisi masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika kita bersedia untuk bersungguh-sungguh dan bersabar, pasti mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ujian, tidak memberikan musibah di luar batas kesanggupan. Maka bolehlah Semeru meletus, Cianjur berguncang, Bali berguncang, yang saat ini, atau bahkan yang akan datang seperti apa kita tidak tahu, tetapi pasti rumusnya musibah, ujian sebatas yang kita mampu. Baik, kita akan saksikan ya seperti apa gejolak Semeru, seperti apa paniknya teman-teman saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh, pelajaran dari ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini informasi terkini ya dulur, untuk dari lava Semeru sudah mengaliri untuk Besolana dulur. Ini sangat pekat sekali dulur, dengan jalan luncur yang cepat ya, seperti hal yang sama ya. Bantu doa dan untuk yang berada di bawah waspada semua ya dulur. Ya sekian, terima kasih. Salam Muhammad. Ya Allah, terselamat ya Allah. Melaporkan hari ini sekitar pukul 10.00 dari Umbulan, kami bersama para relawan dengan
Jam 9 ini wedhus gembel sudah sampai di sini, di atas saya ini. Ini kan wedhus gembelnya. Ini dan situasinya sekarang di atas curah kubur. Pak, desa tercinta. Hujan abu. Ya Allah, Mbak, aku mending sampai ke dolenan banyu, Mbak, tiba dolenan abu. Allahu Akbar. Allahu Akbar.